Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran rutin kita, yakni pelajaran Masailul Jahiliyah oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Tentunya kita masih berada pada permasalahan yang ke-11 dan 12, yaitu i'timaduhum alal qiyasil fasid wa inkarul qiyasis sahih, yaitu orang-orang jahiliyah. Mereka berpegang, bersandar, berdalil dengan qiyas yang rusak, dan mereka mengingkari qiyas yang sahih. Naam. Taib. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahullah, kadzalika lil musyrikuna qasu hadzal qiyas lamma kadzdzabur rusulah. Demikian pula orang-orang musyrikun, yaitu mereka menggunakan qiyas ini, yaitu qiyas yang rusak, tatkala mereka mendustakan para rasul. Jadi sebelumnya Syekh Shalih Fauzan menjelaskan tentang bagaimana iblis melakukan qiyas bahwa dia itu lebih baik daripada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Ketika iblis dia melakukan qiyas bahwa dia lebih baik daripada Adam alaihi salatu wassalam, lalu Syekh Shalih Fauzan menjelaskan sisi-sisi kelemahannya. Kemudian beliau berkata, wa kadzalikal musyrikuna qasu hadzal qiyas lamma kadzdzabur rusul. Demikian pula orang-orang musyrik, mereka berkias dengan kias ini, yaitu tatkala mereka mendustakan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Qalu in antum illa basyarum mithluna. Mereka berkata, engkau ini tidak lain melainkan hanyalah manusia biasa seperti kita saja. Ini mereka ketika mendustakan para rasul, mereka ketika mengingkari kerasulan para rasul, itu kias mereka, ya para rasul itu manusia biasa sama dengan mereka. Kalau manusia biasa sama dengan mereka, maka dia jadi rasul, kami nggak jadi rasul. Ini nggak mungkin, karena kita sama-sama manusia. Begitu kias mereka. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, istadallu bi basyariyatihim ala adami sihhati risalatihim, yaitu mereka berdalil dengan sifat manusia itu, sifat manusianya rasul, para rasul itu adalah manusia, itu untuk menunjukkan bahwa
kerasulan mereka, risalah yang dibawa oleh mereka itu tidak benar. Mereka itu bukan rasul. Kerasulan mereka itu tidak benar. Naam. Li'anna risalata la tasihhu fil bashar biza'mihim. Karena menurut klaim mereka, menurut anggapan mereka bahwa kerasulan itu tidak layak untuk manusia. Rasul itu tidak layak untuk manusia. Kenapa? Kalau Rasul itu dari manusia, kami juga manusia, sama-sama manusia. Gak mungkin bagi mereka. Yaitu kias mereka. Kias apa? Kias orang-orang musyrik yang menolak dakwanya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, kemudian kata Syekh Saleh Fauzan, wahada qiyasun batil. Ini adalah kias yang batil. Ini adalah kias yang batil. Li'annahu qiyasun ma'al fariq. Karena kias ini adalah kias ma'al fariq. Kias yang tidak bisa disamakan. Kias yang tidak ada sisi kesamaan. Dia berbeda. Walaupun memang sama-sama manusia, tetapi ini tidak bisa dikiaskan. Tentang kerasulan itu tidak bisa dikiaskan. Ya, maka beliau mengatakan ini kias yang rusak, kias ma'al fariq. Li'anna rusula faddalahumullahu ala ghairihim wastafahum wakhtarahum. Ya. Wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bihalihim wa salahihim lirrisalah. Kata beliau, karena para rasul itu adalah karunia Allah kepada mereka. Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada para rasul sehingga mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi rasul. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul. Memang sama-sama manusia, tapi karena orang-orang tertentu ini, para rasul ini, para anbiya ini adalah orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, maka memang mereka layak untuk menjadi rasul. Jadi kalau memang kiaskan mereka dengan orang yang tidak diberikan karunia oleh Allah, tidak diberikan kerasulan oleh Allah, itu tidak bisa. Itu namanya kias ma'al fariq. Karena kerasulan itu adalah pilihan Allah. Kerasulan itu adalah anugerah Allah. Kerasulan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sama-sama manusia. Mafhum ya ikhwan? Baik. Kemudian kata beliau, wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bihalihim wa salahihim lirrisalah. Dan tentu Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang keadaan mereka, keadaan para rasul yang dipilih oleh Allah itu, kebaikan mereka, kesalehan mereka, dan seterusnya dari keutamaan-keutamaan yang memang layak untuk Allah pilih mereka. Layak untuk apa? Allah Subhanahu wa ta'ala pilih mereka untuk dijadikan sebagai rasul. Naam. Jadi kemudian Syekh membawa ayat surat Al-Hajj, kata beliau, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi sini sisi pendalilannya adalah innallaha yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Jadi Allah itu memilih dari malaikat-malaikat itu rasul untuk mereka di kalangan malaikat, dan demikian pula Allah memilih utusan-utusan itu dari kalangan manusia. Maksudnya begini. Malaikat itu Allah pilih dari kalangan malaikat rasul sendiri di kalangan mereka. Demikian pula manusia Allah pilih rasul sendiri dari kalangan manusia. Jadi manusia itu ada orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan rasul. Malaikat pun ada malaikat-malaikat pilihan yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan rasul. Begitu. Dari masing-masing golongan itu ada yang dipilih tersendiri untuk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasul dari kalangan kalian. Yani bukan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih utusan rasul dari kalangan malaikat untuk diutus kepada manusia, atau Allah memilih dari kalangan manusia sebagai rasul untuk diutus kepada kalangan malaikat. Itu bukan demikian. Bukan demikian. Tetapi Allah memilih dari kalangan malaikat itu rasul sendiri untuk mereka, dan Allah memilih juga dari kalangan manusia itu rasul sendiri untuk mereka. Ya. Nah,
Ini berarti apa? Padahal sama-sama golongan. Malaikat sama-sama malaikat, manusia sama-sama manusia. Tapi Allah pilih di antara malaikat itu malaikat-malaikat tertentu untuk dijadikan sebagai utusan, pembawa wahyu lah apa segala macam ya. Kemudian manusia juga begitu. Ada orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi rasul. Padahal sama-sama manusia. Itu kenapa? Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi karunia Allah Azza wa Jal tidak bisa dikiaskan. Ya, karunia Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikiaskan. Kenapa? Karena Allah lebih tahu siapa yang harus Allah pilih. Allah lebih tahu siapa yang harus Allah beri karunia. Naam. Mafhum ya ikhwan? Kemudian kata di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha sami'un basir." Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Walihada lamma qalu lirusulihim, sebab itu tatkala mereka berkata, tatkala mereka berargumen membantah para rasul yang diutus kepada mereka itu, in antum illa basyarum mithluna turiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Ya, di sini Syekh Shalih Fauzan membawa ayat ya, ayat dalam surat Ibrahim, yaitu apa? Tatkala orang-orang yang menentang ya para rasul yang diutus kepada mereka itu dengan logika, dengan kias yang mereka mengatakan in antum illa basyarum mithluna, kalian ini ya hanya manusia biasa seperti kita saja. Kalian dalam menyampaikan ini kepada kita, menjalankan misi kalian kepada kita ini, mendakwakan kita ini, itu tidak lain turiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Tidak lain kecuali kalian itu hanya inginkan untuk menghalang-halangi kami, menghalang-halangi kami dari menyembah apa-apa yang disembah oleh bapak-bapak kami. Maka dari itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Qalat lahum rusuluhum, apa bantahan para rasul yang diutus kepada mereka? Ketika mereka meremehkan ya, mereka meremehkan, mendiskreditkan, mereka menyombongkan diri terhadap para rasul, tidak mau menerima dakwah para rasul dengan anggapan kita sama-sama manusia saja. Kalian manusia, kita manusia. Kalian melancarkan dakwah ini tidak lain kecuali hanya untuk apa? Untuk menghalang-halangi kami dari menyembah sesembahan yang sudah disembah oleh nenek moyang kami, oleh leluhur kami. Tujuan kalian itu sebenarnya, yaitu tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada para rasul yang diutus kepada mereka. Tapi apa balasannya? Apa jawabannya? Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum. Ya mereka berkata, ya kami memang, mereka menjawab ya kami memang manusia seperti kalian saja. Tapi ada perbedaan. Apa perbedaannya? Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Maksudnya begini, kita sama-sama manusia, iya. Tapi ketika Allah memilih kita untuk mengemban risalah, itu adalah bagian dari karunia yang Allah pilih untuk kita. Jadi beda, kita beda. Kalian tidak dipilih oleh Allah untuk itu, sementara kami dipilih oleh Allah untuk itu. Jadi kita beda, kita nggak sama. Walaupun pada dasarnya kita adalah manusia. Mahfum ya ikhwan? Dari satu sisi, dari kemanusiaan, sifat manusia itu sama. Tetapi tidak bisa dikiaskan. Kenapa? Karena pada sisi lain itu berbeda. Pada sisi lain itu berbeda. Makanya dari itu Syekh Shalih Fauzan mengatakan ini adalah qiyas ma'al fariq. Qiyas ma'al fariq. Ini dua perkara yang tidak bisa diselaraskan. Dua perkara yang tidak bisa apa? Diselaraskan. Mungkin dari sisi manusia bisa. Tapi dari sisi anugerah yang Allah berikan berbeda. Dari sisi apa? Anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka apa? Berbeda antara para rasul dan orang-orang yang memang tidak dijadikan sebagai rasul. Bahkan mungkin mereka adalah penentang-penentang dakwah yang diserukan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa taqulur rusul,
Taqulur rusul, kata Syekh Shalih Fauzan, para rasul itu berkata, Allahu faddalana bi annahu manna alaina wa ikhtarana lirrisalah. Faqiyasuhum qiyasun ma'al fariq. Ya. Jadi ketika menyetir atas ayat di atas itu, lalu Syekh Shalih Fauzan simpulkan bahwa ya ucapan para rasul itu bahwa ya Allahu faddalana bi annahu manna alaina. Yani Allah berikan kepada kita itu karunia dengan Allah memberikan apa? Nikmat itu kepada kita. Allah memilih kita untuk apa? Membawa risalah. Allah pilih kita untuk jadi rasul. Jadi ini hal yang berbeda. Ya, ini hal yang berbeda. Nah, faqiyasuhum qiyasun ma'al fariq. Maka kias mereka ini, kias orang-orang yang menolak dakwah para rasul karena mengatakan kami sama-sama manusia, itu adalah kias ma'al fariq. Kias ma'al fariq telah berlalu. Ana sebutkan ya, bahwa kias itu ada rukun-rukunnya. Kias itu ada rukun-rukunnya. Kias itu ada apa? Syarat-syaratnya. Apabila tidak memenuhi rukun-rukunnya, apabila tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka kias itu dianggap kias yang batil, kias yang fasid, atau kias ma'al fariq. Ya, berbeda istilah tapi maknanya sama. Kemudian apa kata beliau? Li'annal basyara la yastawuna. Karena manusia itu tidak sama, kata Syekh Shalih Fauzan. Dari sifat manusia, iya manusia. Tapi hakikatnya kedudukan manusia itu tidak sama. Kedudukan manusia itu tidak sama. Walaisu ala haddin sawa. Mereka bukan berada pada satu strata saja. Artinya manusia itu bukan berada pada satu strata yang sama, tidak. Minhum al-mu'min wa minhum al-kafir. Di antara mereka ada mukmin, di antara mereka ada kafir. Wa minhum rusul wal ulama was salihun. Wa minhumul juhal wal kuffar wal fusaq. Di antara manusia itu juga ada para rasul, ada para ulama, ada orang-orang saleh, dan juga di antara mereka ada orang-orang jahil, ada orang-orang kafir, ada orang-orang fasik. Jadi beda enggak? Beda. Walaupun dari sisi manusia sama. Mafhum ya? Walaupun dari sisi manusia itu sama. Naam. Kemudian kata Syekh, fal basyaru yatafawatun. Maka manusia itu mereka berbeda-beda tingkatannya. Fahunaka fariqun. Di sana ada perbedaan pada tingkatan apa manusia itu. Wal qiyasu ma'al fariq yakunu batil. Qiyas fariq itu adalah qiyas yang batil. Qiyas ma'al fariq adalah qiyas yang batil, qiyas analogi. Ya. Li'anna hadza min qawadihil qiyasi indal usuliyin. Yaitu karena apa? Ini qiyas ma'al fariq itu adalah qiyas yang paling jelek di kalangan para usuliyin, para usuliyun, ahli usul ya. Para ahli usul yang mereka menetapkan kaidah-kaidah dalam qiyas. Mereka menerima qiyas, ada qiyas illah, ada qiyas syabah, qiyas kemiripan, dan jenis-jenis qiyas yang banyak yang disebutkan oleh para usul, para ulama ahli usul itu. Mereka mengatakan bahwa di antara sekian banyak qiyas itu, qiyas ma'al fariq itu adalah qiyas yang paling buruk. Qiyas yang paling buruk karena dia tidak memenuhi persyaratan sehingga dia tidak layak untuk dijadikan sebagai dalil. Tidak layak untuk apa? Dijadikan sebagai dalil. Nah, kemudian selanjutnya kata Syekh Shalih Fauzan, balil qiyasus sahih yaqtadi ayyakuna ar-rasulu ilal bashari basharan mithlahum min ajli ayyubayyina lahum. Ya, bahkan qiyas yang sahih itu ya terkandung di dalamnya bahwa Rasul yang diutus kepada manusia itu harus dari manusia seperti mereka. Rasul yang diutus kepada manusia itu harus dari manusia, dari kalangan manusia seperti mereka. Itu qiyas yang sahih. Ya, kenapa? Supaya an yubayyina lahum, manusia itu bisa menjelaskan kepada mereka. Manusia yang jadi utusan itu diutus kepada kaumnya dari kalangan manusia, supaya dia bisa jelaskan perkara agama, perkara wahyu yang diembankan oleh Allah kepadanya itu, dia bisa jelaskan kepada kaum yang dia diutus untuk mereka. Begitu.
Sebab itu kata beliau, qala ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas samai malakan rusulah. Ini perhatikan, kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan, kalau sekiranya ya yang berjalan di muka bumi, menempati bumi ini adalah malaikat, niscaya kami pasti akan turunkan malaikat sebagai rasul untuk mereka. Kami pasti akan turunkan malaikat sebagai rasul untuk mereka. Artinya supaya sejenis, Paham ya? Naam. Far rasul yakunu min jinsil mursali ilaihim. Ya, rasul itu dari jenis yang diutus kepada mereka. Kalau yang diutus kepada mereka itu adalah istilahnya mad'u. Kalau mad'unya itu adalah malaikat, ya utusannya malaikat. Yang menjadi rasul adalah malaikat, supaya malaikat itu menjelaskan prinsip-prinsip agama kepada para mad'unya. Kalau mad'unya adalah manusia, maka yang diutus kepada manusia itu adalah dari kalangan manusia, supaya manusia itu berbicara dengan bahasa manusia, dengan sifat-sifat manusia. Itu dia menjelaskan risalah yang dia bawa kepada mereka. Naam. Mafhum ya ikhwan? Kemudian kata beliau, min ajli tablighir risalah wal hikmatu taqtadi an yakuna rasulul bashari minal bashar walau kana alladhi ya'ishuna ala wajhil ardi malaikah la arsala ilaihim min jinsihim malakan. Ya, nah, sama ya. Sudah ana jelaskan, ini kalimat berulang saja. Kemudian kata Syekh, wa min ajaibil inkisai haula'i. Jadi yang mengherankan dari mengherankan dari jungkir baliknya pemahaman mereka ini. Mereka di sini maksudnya haula'i di sini orang-orang yang menentang dakwah para rasul ini, orang-orang musyrik ini. Ya, ketika mereka mengatakan ini manusia, tidak mungkin ya, kalau seandainya memang ini adalah utusan, niscaya Allah turunkan kepada kami malaikat atau yang lebih baik dari itu ya. Karena ini sama-sama manusia, tidak mungkin. Jadi kata Syekh, ini logika yang jungkir balik. Ini pemahaman mereka yang jungkir balik. Ya, nah, yang sangat kontradiksi. Yaitu apa? Annahum yastab'iduna risalata fil bashar wa la yastab'iduna an takunal ubudiyatu lil hajar. Jadi begini, perbandingannya begini. Mereka menganggap nggak mungkin rasul itu dari kalangan manusia, ya, tidak mungkin. Tapi mereka tidak menganggap bahwa al-ubudiyah, peribadatan kepada kepada batu. Jadi ketika mereka menyembah batu itu, mereka tidak menganggap bahwa itu suatu hal yang tidak mungkin, ya, suatu hal yang tidak layak. Orang menyembah batu itu suatu hal yang tidak layak bagi mereka, bukan seperti itu. Mereka anggap sah-sah saja, biasa saja. Bahkan mereka beribadah kepada batu dan seterusnya, ya. Tapi ketika rasul dari kalangan manusia, mereka menganggap tidak mungkin. Jadi logikanya nggak masuk. Harusnya ketika mereka beribadah kepada benda-benda mati, jamat ya, di batu, pohon dan seterusnya, harusnya mereka menganggap ini tidak mungkin. Karena batu itu tidak mungkin jadi Tuhan, pohon itu nggak mungkin jadi Tuhan. Tapi kalau manusia jadi utusan masih mungkin, ya, masih mungkin. Nah inilah logika jungkir baliknya mereka itu. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah. Fala yastab'iruna an takuna rububiyatu wal uluhiyatu lil ahjari wal ashjar. Ma'a hadza yastab'iduna wa yastankiruna an takuna risalatu fil bashar. Ya, nah, sama dengan yang saya jelaskan tadi, bahwa mereka menganggap tidak mungkin ya rububiyah. Mereka tidak merasa bahwa suatu hal yang tidak mungkin, rububiyah itu ada pada uluhiyah, ketuhanan itu ada pada manusia, ya, ada pada ahjar, pada batu, pada asjar, pada pohon. Ya, mereka menganggap itu bukan hal yang tidak mungkin, ya, hal yang mungkin saja, hal yang sah-sah saja. Bersamaan dengan itu mereka menganggap tidak mungkin dan mereka mengingkari bahwa kerasulan itu dari manusia. Ya, paham maksudnya? Kalimatnya paham ya? Baik. Kemudian kata beliau, ini
main logika. Kalau orang dia berlogika kan logika tuh harus memenuhi kriterianya. Tidak mungkin seseorang bebas saja dia berlogika seenak hati dia kan, tidak bisa. Ketika dia berlogika kita harus pasang dulu kerangka logikanya itu apa, rumusnya apa, ya, supaya ketika dia berlogika itu keluar dari rumusnya, ini nggak mungkin, ini logika yang nggak bisa diterima, ya. Maka Syekh mengatakan di sini kalau mereka pakai logika, pakai kias, maka inilah jungkir baliknya kias mereka itu. Karena di satu sisi mereka menganggap Rasul itu tidak mungkin dari manusia, tapi mereka menganggap sah-sah saja kalau ketuhanan, rububiyah itu ada pada pohon, ada pada batu dan seterusnya. Ini logika yang jungkir balik. Logika yang apa? Jungkir balik. Kontradiksi logika mereka. Baik. Kemudian kata Syekh, wa hadzal qiyasul batil alaihi sairu a'immatil kafarah min qaumi nuhin wa ghairihim. Yunkiruna risalatar rusul li'annahum bashar fayaqumu nuh faqaumu nuhin qalu ma hadza illa basyarum mithlukum yuridu ayyatafaddala alaikum walau sya'allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abainal awwalin in huwa illa rajulun bihi jinnah fatarabbasu bihi hatta hin. Surat Al-Mu'minun, ya. Itu apa kata Syekh Shalih Fauzan? Ini adalah kias yang batil. Kias yang batil ini alaihi sairu a'immatil kafarah, berjalan di atasnya seluruh pemimpin-pemimpin kekufuran, berjalan di atasnya orang-orang yang mendakwakan kepada kekufuran, itu mereka berjalan di atas kias yang batil ini, yaitu sejak dari kaumnya Nabi Nuh dan selain mereka. Yungkiruna risalatar rusul, mereka mengingkari risalah para rasul, kerasulannya para rasul, li'annahum bashar, karena mereka itu manusia. Kaum Nuh menolak Nuh sebagai rasul karena Nuh itu manusia. Begitu terus sampai kepada Muhammad juga begitu sallallahu alaihi wasallam, mereka menolak kerasulan Muhammad karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga manusia. Mereka berjalan di atas prinsip ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dari kaum Nuh sampai pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqaumu Nuhin qalu, kaum Nuh itu mereka berkata, ma hadza illa basyarum mithlukum. Ya, ini Nuh ini tidak lain, dia itu hanya manusia biasa seperti kalian saja. Ya, dia manusia biasa seperti kalian saja. Yuridu ayyatafaddala alaikum, dia menginginkan apa? Kedudukan di terhadap kalian. Walau sya'allah la anzala malaikatan, kalau seandainya Allah itu berkehendak kami itu harus ada utusan yang mendakwahi kami, maka pasti Allah turunkan malaikat kepada kami. Ya, itu kata mereka. Ya. Masami'na bihadza fi abainal awwalin, kami tidak pernah mendengar seruan yang diseru oleh Nabi Nuh ini pada bapak-bapak kami dahulu. In huwa illa rajulun bihi jinnah, ya, tidak lain dia ini hanya orang yang terkena penyakit gila. Fatarabbasu bihi hatta hin, maka tunggulah, kata Allah azza wajal, sampai datang waktunya. Nah, kadzalika ghairuhum, demikian pula selain kaum Nuh. Lalu ini ayat ini tentang Nabi Nuh, ya, kaum Nuh. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan kadzalika ghairuhum, selain kaum Nuh juga begitu. Mereka berhujah seperti itu. Fa Quraisyun qalu fi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, buktinya orang-orang Quraisy itu mereka berkata tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Aulqiya dzikru alaihi min bainina. Apakah, ya, kepadanya ini, kepada orang ini, kepada Muhammad ini, dia diberikan wahyu di antara kita, di tengah-tengah kita. Artinya, apa memang layak di tengah-tengah kita ini dia diberikan wahyu? Lawang dia sama dengan kita saja. Kenapa diberikan ke dia, enggak diberikan ke kita? Begitu. Jadi itu mereka juga berkata dengan kalimat yang sama maknanya dalam menolak kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadhihi qaidatun muttaridatun indal kuffar wa hiyal qiyasul fasid. Ya, kata beliau Syekh Shalih Fauzan, ini adalah kaidah yang biasa, kaidah yang sudah lumrah di kalangan orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir mereka berjalan dengan kaidah ini turun temurun dari dulu sampai sekarang. Wahiyal qiyasul fasid, dan ini adalah kias yang apa? Kias yang fasid. Kias yang fasid.
Kemudian kata beliau, wa nau'u tsani minal qiyas. Ya, jenis yang kedua dari qiyas. Kalau tadi itu qiyas yang pertama itu qiyasu illah. Qiyas illah itu mengkiaskan sesuatu dengan perkara yang lain karena sebab hukum sama. Sebab hukum sama. Contohnya apa? Khamar itu sebab hukumnya apa? Sebab hukumnya memabukkan, maka hukumnya haram. Ganja hukumnya apa? Haram. Sebab hukumnya apa? Memabukkan, maka ganja dikiaskan dengan khamar karena sebab hukumnya sama, yaitu apa? Memabukkan. Maka itu namanya kias illah. Itu namanya kias apa? Illah. Kias yang mempunyai sebab hukum yang sama. Tapi di sana ada kias lain, ada namanya kiasu syabah. yakni kias kemiripan. Kias kemiripan. Kias kemiripan itu apa? Kata Syekh Shalih Fauzan begini, wa huwa an yataraddadal far'u bainal aslaini fayalhaqa bi aktsarihima syabahan. Yani kias syabah itu adalah kias yang saya bikin penjelasan yang lebih gampang ya. Kata Syekh Shalih Fauzan di sini, an yataraddadal far'u baina aslain, yakni kebimbangan hukum cabang itu, kebimbangan terjadi pada hukum cabang di dua usul. Di dua usul, maksudnya begini, cabang masalah itu mengalami kebingungan di dua usul. Apakah cabang masalah ini kita putuskan hukumnya berdasarkan usul ini, usul A, atau kita putuskan hukumnya berdasarkan usul B? Karena dia tidak punya ilat yang kuat, tidak ada ilat, tidak ada sebab hukum. Jadi dia hanya punya kemiripan. Jadi di sini kita mau miripkan kemana? Cabang masalah, misalnya cabang masalah itu C, usulnya itu ada dua, A dan B. Dua-duanya mirip. Jadi kita mau tarik dia ke B, mirip. Mau tarik ke A juga mirip. Ini mau tarik kemana untuk memutuskan hukumnya? Itu namanya kias syabah. Mafhum ya ikhwan? Jadi begini, dengan kata lain kias syabah itu adalah ketika satu cabang ilmu atau kasus baru di dalam perkara agama itu berada di antara dua kasus pokok. Kasus baru berada di antara dua kasus pokok. Mafhum ya? Dia mempunyai kemiripan saja, bukan ilah. Kalau ilah gampang, kita tinggal lihat, oh ini sebab hukum sama, kesimpulan hukumnya apa. Tapi ini tidak ada ilah. Ilahnya nggak kuat, hanya kemiripan. Jadi kalau kita bicara tentang kias, boleh ana jelaskan sedikit tentang kias ya, karena ini masuk dalam pembahasannya, supaya antum tidak mengalami kerancuan di sini. Ana ingin katakan begini. Pertama, antum paham dulu, kias syabah itu apa? Kias syabah itu adalah ketika satu cabang atau kasus baru berada di antara dua usul atau dua asal, dua kasus pokok, lalu diikutkan kepada yang paling mirip. Keputusan hukum terhadap kasus baru ini diikutkan kepada yang paling mirip di antara dua usul, dua asal. Paham ya? Nah, jadi kalau kita bicara kias, catatan perlu antum catat. Kalau kita bicara kias, itu biasanya kita cari ilat, cari sebab hukum. Biasanya kita cari sebab hukum, dan ini yang paling kuat di kalangan para ulama yang bermadhab dengan kias. Tetapi masalahnya ketika tidak ada ilat, namun yang ada itu hanya keserupaan, maka inilah yang namanya kias syabah. Dikiaskan karena keserupaan. Dikiaskan karena apa? Keserupaan. Kasus fikihnya apa? Kasus fikihnya begini. Kasus klasik ya. Kasus klasik begini misalnya, contohnya supaya lebih mudah. Budak itu kalau kita lihat dia untuk menentukan hukum, budak itu dari satu sisi dia manusia. Iya, dia manusia walaupun dia budak, tapi dari sisi kemanusiaan, sifat manusia dia itu manusia. Iya, tapi dari sisi dia bisa dijual belikan, maka dia itu sama dengan barang, harta. Paham ya? Dia sama dengan harta. Jadi ketika budak itu dia mempunyai dua kemiripan, dari satu sisi dia manusia, dari satu sisi dia bisa dijual belikan, berarti dia itu mirip dengan harta, maka disinilah
Ketika para ulama mau menentukan satu masalah terkait dengan budak dalam beberapa kasus, itu mereka melalui perdebatan. Kenapa? Ini kita mau serupakan dengan harta atau kita mau serupakan dengan manusia? Karena dari sisi manusia dia mempunyai hukum yang sama dari sisi ibadah, tapi dari sisi dia bisa dijual belikan, dia ini sama dengan harta seseorang. Jadi ketika ada kasus tentang budak dalam beberapa perkara, ini mau putuskan kemana? Itu ulama mengalami pembahasan di situ. Kenapa? Karena satu masalah ini kalau ditarik kedua usul sama kuat, mana yang paling mirip? Ya, paham maksudnya, ikhwan? Masalah ini ada dalam masalah-masalah fikih. Seperti apa? Seperti wanita haid. Lalu Ustaz, kok wanita haid berlaku qiyas syabah? Iya, berlaku qiyas syabah dalam kasus tertentu. Kasusnya apa? Begini, wanita haid yang dia kemudian mengalami istihadah, dia haid dan datang istihadah terus sepanjang tahun, dan wanita ini tidak bisa membedakan darah. Iya, dia tidak bisa membedakan darah. Dia juga tidak tahu batas kapan keluarnya waktu itu. Dia dulunya mungkin cuek-cuek saja, tiba-tiba begitu darah berkepanjangan istihadah, dia bingung mana haid mana istihadah. Iya, dia nggak bisa membedakan jenis darah. Dia juga tidak tahu kapan keluar waktu-waktu haid. Bagaimana dia harus berhaid? Maka para ulama mengatakan dia melakukan qiyas syabah. Apa qiyas syabahnya? Qiyas syabahnya itu adalah dia menyerupakan dirinya dengan orang yang paling dekat dengannya dalam sifat-sifat. Ya, misalnya seumuran, mengalami sifat yang sama, tinggal pada satu kondisi. Misalnya ada orang wanita ini kalau dia setiap maghrib kedinginan, maka dia wanita yang seumuran dengan dia yang setiap maghrib mengalami kedinginan misalnya, kemudian satu umur dan sifat-sifat yang sama, lalu dia anggaplah dirinya sama dengan wanita tersebut. Kapan wanita itu haid, dia tetapkan pada dirinya bahwa dia juga haid. Kapan wanita itu tidak haid, dia tetapkan pada dirinya bahwa dia tidak haid, meskipun yang keluar darah, hukumi darah yang keluar itu sebagai darah istihadah. Paham maksudnya, ikhwan? Ini berlaku. Ini namanya qiyas apa? Syabah. Baik. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, ala kulli hal. Ini beberapa hal penting yang bisa ana sampaikan di hari ini. Maka kita katakan sekali lagi, ya, qiyas yang dijadikan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir dalam menolak kerasulan itu adalah qiyas yang fasik, qiyas yang ma'al fariq. Maka qiyas itu sendiri dia punya, saya sebutkan rukun-rukun qiyas biar antum sekedar tahu aja, nanti ada pembahasan khusus. Rukun qiyas itu yang pertama adalah al-asal, harus ada asal masalah. Yang kedua ada al-fara', cabang dari masalah. Yang ketiga hukmul asli, hukum asal dalam masalah itu harus ada. Yang ketiga al-illah, dia harus punya sebab hukum. Ini rukun qiyas. Ya, ini rukun apa? Rukun qiyas. Apa itu syarat qiyas? Syarat qiyas itu yang pertama, dia sabitun bin nas. Hukum asalnya itu sabit dengan nas, yakni ada nas yang berbicara tentangnya. Yang kedua, dia punya ilah yang jelas, dawabit, sebab hukum itu jelas. Tidak boleh dawabit hukum itu dugaan-dugaan. Oh, kita menduga masalah ini hukumnya begini-begini, jadi kita kiaskan dengan ini. Tidak boleh. Harus masalah yang mau kita kiaskan itu kepada usul itu harus dawabitnya jelas. Paham ya? Nah, dawabitnya harus jelas. Ya, dawabit jelas itu ada ukuran-ukurannya ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Dia punya ilah itu harus ada pada fara', sebab hukum harus ada pada cabang. Tidak boleh sebab yang berbeda. Sebab hukum di asal itu harus ada pada sebab hukum di cabang itu. Kemudian yang empat adalah tidak boleh ada nas khusus pada perkara fara'. Kalau perkara cabang ada nas khusus, kita mau kiaskan ke perkara asal itu tidak boleh. Ini dua-dua ada sama-sama nas khusus. Yang kelima adalah tidak boleh bertentangan dengan nas. Ya, syarat kias itu tidak boleh bertentangan dengan nas. Taib. Adapun kalau antum ingin memperdalam pembahasannya, ya antum nanti belajar di qawaid fiqhiyah, ya, itu pelajaran qawaid. Terakhir ana ingin katakan,
meskipun kias itu ada beberapa hal yang harus dicatat berdasarkan berkaitan dengan kias, penggunaan kias. Yang pertama, innama yu'malu bil qiyas inda adamin nas. Kias itu digunakan tatkala tidak ada nas. Jadi kalau ini ada nas, enggak boleh dikiaskan. Enggak boleh. Salah itu. Iya. Kias itu digunakan tatkala tidak ada nas. Iya. Tatkala tidak ada nas. Makanya ulama mengkiaskan mengusap di atas jabirah, di atas perban, karena mereka menganggap nas mengusap di atas perban itu dhaif. Jadi dianggap tidak ada nas dalam bidang itu. Lalu dikiaskan kemana? Dikiaskan ke usap kepala, dikiaskan ke usap kaos kaki, ya, karena itu dia tidak ada nas. Tapi kalau ada nas nggak boleh. Maka dikatakan yang pertama, innama yu'malu bil qiyas inda adamin nas. Kias itu boleh dilakukan ketika tidak ada nas. Kalau ada nas nggak boleh. Jangan seenaknya mengkiaskan, nggak boleh. Ada aturan mainnya. Ya. Kemudian yang kedua apa? Al qiyas la yajri fil ibadati tauqifiyah. Kias itu tidak boleh dilakukan di ibadah-ibadah tauqifiyah, nggak boleh. Ibadah yang ditetapkan dengan nas itu tidak boleh ada kias. Puasa tidak boleh kias, salat tidak boleh kias, jumlah rakaat salat tidak boleh kias, dan seterusnya. Itu ibadah tauqifiyah, dia harus ditetapkan dengan nas. Jangan kias di situ, tidak boleh. Paham ya, ikhwan? Tidak boleh kias dalam ibadah tauqifiyah. Paham ya? Tidak boleh kias dalam ibadah tauqifiyah. Yang ketiga apa? La yuqasu al-khafiyu ala dhahir bighairi dhabitin. Perkara yang samar tidak boleh dikiaskan dengan perkara yang dohir tanpa ada dobit yang jelas. Tidak boleh. Kita itu mau mengkiaskan satu perkara tapi kita mengandai-andai. Ini kayaknya, atau ini mungkin, ini demikian. Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya dari itu perkara yang samar dikiaskan dengan perkara yang dohir itu tidak boleh tanpa ada batasan yang jelas. Kasih batasan dulu. Batasannya apa? Ini batasan. Bila perlu presentase batasannya baru boleh dilakukan kias. Tidak boleh asal-asalan. Mahfum ya? Maka yang pertama kita yang ke berapa? Berapa itu? Yang ketiga lah, la yuqasul khafiyyu ala dhahir bighairi dhabitin. Tidak boleh mengkiaskan perkara yang samar kepada perkara yang dhahir itu tanpa dhabit, tanpa batasan yang jelas. Tanpa batasan yang jelas. Artinya apa? Artinya kias itu tidak boleh dibangun di atas dugaan-dugaan, tidak boleh. Di atas perkiraan-perkiraan tidak boleh. Kias tidak boleh dibangun di atas apa? Perkiraan. Baik. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.